Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maur Pranika Sembuhan, NIM H1A1170059, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari proposal penelitian yang telah saya buat, yang mana proposal penelitian ini sebagai tugas dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Adapun judul yang saya ambil yaitu peranan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Bukit Tempurung di Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Latar belakang penelitian ini yaitu wisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu bertujuan untuk rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi jangka waktu sementara berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Di Indonesia sendiri, wisata sudah bukan hal yang asing lagi didengar. Pembangunan pariwisata pada saat ini khususnya di daerah diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menggalakkan kegiatan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, serta penerimaan daerah yang meningkatkan melalui upaya pembangunan. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan 3 segi, yaitu segi ekonomi, segi kerjasama antar negara, segi kebudayaan. Dalam pengembangan wisata tentu tidak lepas dari potensi di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan suatu potensi agar pengembangan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka partisipasi ini sangat diperlukan dari masyarakat untuk menjalankan aktivitas dalam pengembangan tersebut. Menurut Raharjo Adi Sasmita dalam buku Pengembangan Desa, masyarakat diajak untuk berperan serta didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka. Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang luas wilayahnya sekitar 6.174 km persegi. Bumi Sarolangun memiliki keindahan alam yang tak kalah dengan wilayah lain. Kabupaten Sarolangun sendiri memiliki objek wisata alam, objek wisata ziarah, objek minat khusus, wisata budaya, dan wisata sejarah. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bukit Tempurung. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Bukit Tempurung tersebut, yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bukit Tempurung tersebut dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong masyarakat ikut berpartisipasi. Landasan teori pengertian partisipasi masyarakat menurut Toto Mardikanto dan Purwoko Subianto. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Siti Irene dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi mengutip dari Cohen dan Ufford mengenai pengertian partisipasi, yaitu sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Partisipasi ini bisa
terjadi baik dalam bidang fisik maupun bidang mental, serta dalam merumuskan suatu kebijakan. Dari uraian itu, partisipasi dapat disimpulkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam upaya merumuskan suatu masalah guna mencari solusi terbaik. Secara garis besar, bentuk-bentuk partisipasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, partisipasi diberikan dalam bentuk nyata atau memiliki wujud, misalnya uang. Dan yang kedua yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata, yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat perlu meningkatkan partisipasi tersebut. Yaitu menurut Cohen dan Wolff dikutip dalam Sutomo membagi partisipasi masyarakat dalam 4 tingkatan, yaitu partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat, partisipasi dalam pelaksanaan dan wujud nyata partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya, pengembangan objek wisata. Menurut Yuti, pengembangan adalah suatu usaha atau cara untuk menunjukkan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Menurut Parturusi, yaitu bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi suatu objek wisata dan daya tarik sehingga dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Di sini jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun. Dan fokus penelitiannya yaitu berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk partisipasi dalam pengembangan objek wisata Bukit Tempurung yang meliputi informasi, komunikasi, konsultasi, dan keterlibatan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan objek wisata, yaitu ada partisipasi dalam perencanaan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi hasil, dan partisipasi sebagai evaluasi. Selanjutnya sumber data. Di sini sumber data ada dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa. Dan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati gejala yang diteliti atau penglihatan dan pendengaran. Teknik ini digunakan secara langsung tentang hasil dari peranan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata Bukit Tempurung. Selanjutnya wawancara, yaitu wawancara dilakukan pada masyarakat sekitar. Dan selanjutnya yaitu dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi sangat penting. Bisa berbentuk
tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Untuk perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Selanjutnya, triangulasi data. Di sini pelaksanaan teknik mengumpul dan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Berdasarkan teknik, digunakan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Sekian isi dari proposal yang telah saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.